Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roseli Dwi Anissa dari kelas 4 TGMIC dengan NIM 2441104053132. Pada video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho, MSI. Pada video kali ini saya akan membahas 3 materi utama. Yang pertama ada pengertian metodologi studi Islam secara bahasa dan istilah. Yang kedua, 5 pondasi Islam yang terdiri dari syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang ketiga, penjelasan mengenai alasan manusia harus percaya kepada Tuhan berdasarkan dalil naqli dan dalil akli. Semoga penjelasan yang nanti saya sampaikan akan menambah wawasan dan pemahaman teman-teman semua. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Yang pertama ada pengertian metodologi studi Islam secara bahasa dan istilah. Yang pertama secara bahasa. Metodologi berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama ada metodos yang berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Lalu ada logos yang berarti ilmu dan pengetahuan. Dengan demikian, metodologi adalah ilmu yang membahas tentang cara atau langkah-langkah yang sistematis yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Yang kedua ada pengertian studi Islam. Studi Islam adalah kegiatan mempelajari ajaran Islam secara ilmiah, sistematis, mendalam dan menyeluruh yang bersumber dari Al-Quran, hadis, serta berbagai pemikiran dan praktek umat Islam. Studi Islam juga tidak hanya membahas tentang aspek ibadah, tetapi juga meliputi akidah, syariah, akhlak, sejarah Islam, pendidikan Islam, ekonomi Islam, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Yang ketiga ada pengertian metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam adalah ilmu yang membahas berbagai cara, pendekatan, dan metode yang digunakan dalam memahami, mengkaji, dan meneliti ajaran Islam secara sistematis dan ilmiah. Metodologi studi Islam diperlukan agar pemahaman terhadap ajaran Islam tidak hanya berdasar pada asumsi saja atau pendapat pribadi, tetapi berdasarkan sumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu selanjutnya itu ada tujuan metodologi studi Islam. Yang pertama ada memahami Islam secara benar. Yang kedua, untuk menghindari kesalahpahaman terhadap ajaran Islam. Yang ketiga, dapat mengembangkan pemikiran Islam yang ilmiah. Lalu yang keempat itu ada menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Lalu ada menghubungkan nilai-nilai Islam dengan perkembangan zaman.
Baik, pembahasan selanjutnya itu ada pendekatan dalam studi Islam. Yang pertama itu ada pendekatan normatif. Pendekatan ini adalah pendekatan yang memahami Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utamanya. Yang kedua ada pendekatan historis. Pendekatan ini yaitu pendekatan yang mempelajari perkembangan Islam berdasarkan dengan historis atau sejarah. Lalu yang ketiga ada pendekatan sosiologis. Pendekatan yang melibatkan hubungan antara ajaran Islam dengan kehidupan masyarakat. Lalu yang selanjutnya itu ada pendekatan filosofis. Pendekatan yang menggunakan pemikiran rasional untuk memahami nilai dan hikmah ajaran Islam. Dengan adanya berbagai pendekatan tersebut, Islam dapat dipahami secara lebih luas dan lebih mendalam. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ada 5 pondasi Islam. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama ada bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Islam memiliki 5 pondasi utama. Yang pertama ada syahadat. Syahadat merupakan pernyataan keimanan bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat menjadi pintu masuk seseorang ke dalam agama Islam. Syahadat mengandung pengakuan dan keyakinan, komitmen untuk menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua ada sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang dilakukan 5 kali sehari semalam. Sholat itu berfungsi sebagai sarana komunikasi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga memiliki manfaat antara lain. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, melatih disiplin waktu. Yang ketiga, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, menumbuhkan ketenangan jiwa. Lalu selanjutnya ada puasa. Puasa Ramadan adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Tujuan puasa yaitu sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran adalah untuk membentuk ketakwaan. Melalui puasa sendiri seseorang itu dapat belajar yang pertama, ada mengendalikan hawa nafsu, yang kedua bersabar, yang ketiga bersyukur. Yang terakhir adalah peduli kepada sesama. Yang keempat ada zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah memenuhi syarat untuk diberikan kepada orang lain yang berhak untuk menerimanya. Tujuan zakat sendiri yaitu yang pertama membersihkan harta, yang kedua membantu fakir miskin, yang ketiga mengurangi kesenjangan sosial, yang keempat meningkatkan solidaritas umat Islam.
Yang terakhir ada haji. Haji bagi yang mampu adalah ibadah ke Baitullah di Makkah yang wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi muslim yang mampu secara fisik, finansial, dan keamanan perjalanan. Haji sendiri ini mengajarkan tentang kesabaran, pengorbanan, serta persaudaraan umat Islam dan ketaatan kepada Allah. Lalu, apakah seorang muslim masih bisa disebut sebagai muslim jika salah satu pondasinya itu ada yang tidak terpenuhi? Nah, pertanyaan ini harus dipahami dengan hati-hati ya, karena jika seseorang telah mengucapkan syahadat lalu ia meyakini Islam, maka secara hukum itu ia adalah muslim, disebut sebagai muslim. Nah, namun apabila seseorang meninggalkan kewajiban seperti sholat, puasa, zakat, atau haji karena malas atau lalai, maka ia akan berdosa dan kualitas keislamannya itu menjadi tidak sempurna. Sedangkan jika seseorang meninggalkan kewajibannya itu karena menganggapnya tidak wajib, padahal itu adalah wajib, maka hal itu dapat mengeluarkannya dari ajaran agama Islam sendiri karena mengingkari ketentuan yang sudah pasti. Jadi oleh karena itu kelima pondasi Islam ini harus tetap dijaga dan dilaksanakan semaksimal mungkin agar keislaman seseorang menjadi sempurna. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan atau materi yang terakhir, yaitu alasan mengapa manusia itu harus percaya kepada Tuhan berdasarkan dalil nakli dan dalil akli. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari dalil nakli sendiri. Pengertian dari dalil nakli yaitu adalah dalil yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, dan hadis. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang wajib diimani oleh seluruh manusia. Allah juga berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, yaitu, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan penciptaan manusia itu adalah untuk mengenal, beriman, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
selanjutnya atau yang kedua itu ada pengertian dari dalil akli. Dalil akli adalah dalil yang menggunakan akal dan logika manusia. Yang pertama itu adanya alam semesta itu juga menunjukkan bahwa adanya juga pencipta. Segala sesuatu yang ada pasti memiliki pencipta. Misalnya, rumah dibuat oleh tukang, mobil dibuat oleh pabrik, lalu buku dibuat oleh penulis. Jadi alam semesta itu jauh lebih kompleks dan memiliki pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteraturan alam semesta. Alam semesta berjalan dengan sangat teratur. Matahari terbit dan terbenam sesuai dengan waktunya. Planet-planet bergerak pada orbitnya. Pergantian siang dan malam berlangsung dengan teratur. Dengan keteraturan ini menunjukkan adanya sang pengatur, yaitu Yang Maha Kuasa. Lalu selanjutnya itu ada keterbatasan manusia. Manusia memiliki banyak sekali keterbatasan. Manusia tidak dapat menentukan kelahirannya sendiri. Manusia tidak dapat menghindari kematian. Manusia tidak mampu mengendalikan seluruh peristiwa dalam hidupnya. Jadi keterbatasan ini menunjukkan bahwa adanya kekuasaan yang lebih tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya ada kebutuhan spiritual manusia. Dalam kondisi yang sulit, manusia cenderung mencari pertolongan kepada kekuatan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam diri manusia sendiri terdapat fitrah untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan. Baik, setelah tadi saya menjelaskan 3 materi atau pembahasan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama ada pengertian metodologi studi Islam, merupakan ilmu yang membahas cara atau langkah dan pendekatan dalam memahami ajaran Islam secara sistematis dan ilmiah. Yang kedua ada Islam itu dibangun atas 5 fondasi utama, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Jadi kelima fondasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk keimanan dan ketakwaan seorang muslim. Yang ketiga, kepercayaan kepada Tuhan dapat dibuktikan melalui dalil nakli dan dalil akli. Yang dalil nakli sendiri itu bersumber dari Allah dan Al-Quran dan hadis, serta dalil akli yang bersumber dari akal dan logika manusia. Jadi sebagai seorang muslim, kita hendaknya harus terus meningkatkan keimanan, menjalankan rukun Islam, serta mempelajari ajaran Islam melalui metode yang benar agar pemahaman kita semakin mendalam. Sekian penjelasan atau materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Ishak Suryo Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi studi Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.